Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat. Teman-teman semuanya, pada video yang lalu kita sudah menyelesaikan membahas tentang latihan-latihan soal yang berkaitan dengan bab al-fa'il atau subjek. Bagi teman-teman yang baru menemukan video kami, maka kami sarankan untuk melihat ke video-video sebelumnya. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang kaidah baru atau bab baru yang disebut dengan al-maf'ulu bihi atau objek. Sebelum kita mulai, maka kami menyarankan bagi teman-teman yang belum mendukung kami agar segera mendukung kami dengan dukungan yang sebanyak-banyaknya. Semoga kami semakin termotivasi dan semakin tersemangati untuk terus membuat video-video yang semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Baik, kita akan mulai yaitu dengan al-maf'ulu bihi. Kita membaca contohnya. Di sini al-amsilah, contoh-contoh. Yang pertama, syaddat tilmidu al-habla. Kedua, tawatil bintu as-sawba. Yang ketiga, akala dhi'bu al-khalufa. Yang keempat, yarbahu sabiqu jaizatan. Yang kelima, yasidu sa'dabu dajajatan. Dan yang keenam, yabi'ul qassabu al-lahma. Baik, kemudian kita akan coba menerapkan kaidah yang sudah kita pelajari sehingga ada keterkaitan antara satu kaidah dengan kaidah yang lain. Baik, kita lihat dari awal, syadda adalah fi'il madhi. Ya. Kemudian at-tilmid, kita perhatikan dia adalah isim marfu, ya. Salah satu tandanya adalah dhammah yang terletak setelah fi'il atau didahului oleh fi'il, maka dia disebut fa'il. Ya, jadi kita sudah ada fi'il, ada fa'il. Maka kemudian karena syadda ini adalah salah satu fi'il atau kata kerja yang membutuhkan objek, maka tidak sempurna atau belum sempurna jumlah tersebut kalau tidak atau belum disebutkan objeknya. Maka kita sebut al-habla adalah objek. Nah, bisa dibedakan antara fa'il dengan maf'ul atau objek. Jadi bisa dibedakan ya, meskipun sama-sama isim, tapi bisa dilihat yang kita beri lingkaran itu adalah dua tanda yang tidak sama. Baik, kemudian yang kedua adalah tawat al-bintu as-sawba. Tawat ini adalah fi'il, kemudian al-bintu isim marfu yang didahului oleh fi'il, maka dia disebut fa'il. Dan as-sawba adalah maf'ulnya. Kemudian yang ketiga adalah akala adh-dhi'bu al-kharuf. Ya, akala adalah fi'ilnya, adh-dhi'bu adalah isim marfu yang didahului oleh fi'il, maka dia disebut
fa'il. Maka al-khuruf dia adalah maf'ul karena memang kata akala belum sempurna, melainkan disebutkan maf'ulnya atau objeknya. Maka al-khuruf adalah objek. Kemudian yang keempat adalah yarbahu as-sabiqu jaizatan. Yarbahu adalah fiilnya. Di sini adalah bentuknya adalah fiil mudhari. Kemudian as-sabiqu adalah fa'ilnya dengan alasan yang sama karena dia isim, juga marfu dan didahului oleh fiil. Kemudian jaizatan maka kita sebut sebagai maf'ul bihi. Kemudian yang kelima, yasidu as-sa'labu dajajatan. Yasidu sebagai fiil, as-sa'labu sebagai fa'ilnya, isim marfu setelah fiil atau didahului oleh fiil. Kemudian dajajatan adalah sebagai maf'ulnya. Kemudian yang terakhir adalah yabi'ul qassabu al-lahma. Yabi'u sebagai fiil, al-qassabu sebagai fa'ilnya karena dia isim marfu setelah fiil atau didahului oleh fiil. Kemudian al-lahma adalah maf'ulnya. Baik, jadi di sini maf'ul tidak selalu beralif lam ya teman-teman. Dia bisa tanpa alif lam dan bisa dengan alif lam. Ya nanti ada penjelasannya tersendiri. Baik, ini adalah contoh-contoh yang disebutkan oleh penulis terkait dengan maf'ul bihi. Ya, kalau teman-teman belum bisa memahami contoh-contoh ini secara keseluruhan atau 100%, kita akan coba bantu dengan menjelaskan kaidahnya. Baik, sekarang kita akan beralih ke halaman berikutnya, halaman 31. Di mana di sini kemudian penulis menyebutkan pengertian dari maf'ul bihi. Apa itu al-maf'ulu bihi? Beliau mengatakan al-maf'ulu bihi, maf'ul bihi adalah ismun ya. Yaitu maf'ul bihi adalah isim, bukan fi'il, bukan huruf. Jadi al-maf'ul bihi adalah isim, kemudian mansub ya, isim yang mansub. Kalau fa'il adalah isim marfu ya, marfu tandanya dhammah. Kalau maf'ul bihi ismun mansubun tandanya fathah ya, meskipun ada tanda-tanda lain, namun bagi kita yang masih pemula maka kita menggunakan tanda asli dari an-nasbu ya. Tanda asli dari an-nasbu adalah al-fathah. Maka contoh-contoh yang tadi disebutkan dan soal-soal yang nanti akan disebutkan oleh penulis adalah maf'ul bihi mansubnya dengan fathah ya, untuk memudahkan kita sebagai pemula. Jadi ini luar biasa sekali. Ismun mansubun, isim yang mansub ya. Kalau kita lihat di contoh-contoh ya yang sudah kita bahas ya, di sini ada al-habla, as-sauba, kemudian al-kharufa, kemudian jaizatan, dajajatan, dan al-lahma, semuanya adalah mansubun bil fathah, dengan fathah ya. Maka dia mengatakan ismun mansubun waqa'a alaihi fi'lul fa'il, yang terkena kegiatan atau pekerjaan fa'il atau subjek ya.
Maksudnya adalah ketika ada fa'il atau subjek melakukan satu kegiatan, maka maf'ul bihi itulah yang disebut waqa alaihil fi'lu, ya, yang terkena pekerjaan fa'il. Baik, kita coba lihat kembali ke contohnya. Misalkan kita ambil satu, ya, contoh satu yaitu syaddat tilmid. Ya, di sini ada fi'il kata kerja, at-tilmid adalah fa'ilnya. Kalau misalkan kita menyebutkan syaddat tilmid, siswa itu menarik, ya. Jadi kalau hanya siswa itu menarik, maka menarik di sini artinya bukan menarik fisiknya bagus, ya, bukan, tapi menarik di sini adalah satu pekerjaan atau satu kegiatan. Ya, jadi satu pekerjaan atau kegiatan yaitu menarik benda. Ya, kalau syaddat tilmid, siswa itu menarik. Kalau hanya kita berhenti sampai di sini, maka jumlahnya tidak bisa dipahami dengan benar. Karena menarik apa? Karena benda yang ditarik adalah banyak, ya, bukan hanya satu. Maka kita perlu untuk menyebutkan objeknya. Jadi siswa itu menarik. Yang terkena pekerjaan siswa ini yaitu menarik itu apa? Yang ditarik apa? Maka di sini disebutkan al-habla, yaitu tali. Nah, maka kita sebut al-habla adalah tali karena tali ini yang kemudian terkena pekerjaan fa'il. Dalam hal ini adalah tilmid, ya, karena siswa itu menarik, ya, menarik tali. Jadi tali adalah objek, ya. Baik, kalau belum paham, kita akan sebutkan satu contoh lagi, yaitu nomor 2, tawatil bintu. Ya, tawat dari kata tawa yaitu melipat, ya, adalah melipat. Kalau kita menyebutkan kalimatnya tawat al bintu, ya, perempuan, anak perempuan melipat. Kalau hanya kita berhenti di sini, maka jumlahnya menjadi kurang jelas, belum bisa dipahami secara utuh. Karena di sini anak perempuan melipat. Yang dilipat apa? Banyak yang dilipat itu, bendanya banyak. Maka kita perlu untuk menjelaskan apa yang terkena dari pekerjaan anak perempuan ini dari melipat tersebut. Maka kita sebutkan as-sauba, pakaian, yaitu anak perempuan melipat pakaian. Oh, jadi yang terkena kegiatan atau pekerjaan anak perempuan tersebut adalah pakaian. Maka kita sebut pakaian sebagai maf'ul bihi atau objek. Ya, karena dia yang terkena pekerjaan dari anak perempuan tersebut, yaitu pekerjaan melipat. Baik teman-teman, itu adalah 2 contoh sebagai aplikasi dari penerapan kaidah al-maf'ulu bihi. Ya, bagi teman-teman yang memang belum memahami 100%, bisa melihat kembali video-video kami. Video ini, ya, yang berkaitan dengan maf'ul bihi, semua dengan semakin sering melihat, maka akan semakin dimudahkan dalam memahaminya. Baik, kita akan masuk ke latihan yang pertama, ya, terkait dengan maf'ul bihi. Kemudian kita baca at-tamrinul awal, latihan yang pertama. Istakhrij al-maf'ula bihi minal jumalil atiyah. Keluarkan maf'ul bihi dari jumlah-jumlah di bawah ini. Kita memiliki 8 jumlah yang kesemuanya adalah kita diminta untuk mengeluarkan atau menunjukkan
Yang maf'ul bihi mana? Baik, kita akan coba ya, kita mulai dari nomor pertama. Mazzaqa al-ghulamul waraq. Ya, mazzaqa itu fi'il, al-ghulamu itu fa'il karena dia isim, marfu tandanya dhammah yang didahului oleh fi'il. Ya, maka al-waraq adalah maf'ul bihi ya. Jadi maf'ul bihi adalah al-waraq di jumlah ini. Kemudian yang kedua adalah halabat al-fatatul baqarah. Ya, halabat asal katanya adalah halaba. Di sini ada ta karena menunjukkan al-fat yang menunjukkan bahwa pelaku atau orang yang melakukan perbuatan tersebut adalah perempuan. Ya, maka ditambahi ta di sini yang disebut dengan ta'ut ta'nis. Kalau yang melakukan adalah laki-laki, maka ta ini akan hilang ya secara otomatis. Baik, halabat al-fatatul baqarah. Halaba adalah fiilnya ya. Ta tadi untuk menunjukkan bahwa fa'il atau pelakunya adalah perempuan. Al-fatatu adalah fa'il karena dia isim marfu yang datang setelah fi'il atau didahului oleh fi'il. Maka al-baqarah adalah maf'ul bihi ya atau objeknya. Ya, tandanya apa? Tandanya fathah ya sebagaimana kita tadi sebutkan. Kemudian yang ketiga adalah aiqadha ar-ra'du an-na'ima. Aiqadha adalah fi'ilnya, ar-ra'du adalah fa'il. Dari mana kita tahu ar-ra'du itu fa'il? Ya, karena dia isim marfu tandanya dhammah didahului oleh fi'il. Berarti sudah ada fi'il dan fa'il. Maka al-maf'ul adalah an-na'im. Kemudian yang keempat adalah akalal himarul fula. Akala adalah fi'il, al-himar adalah fa'il, maka al-fula adalah maf'ulnya. Ya, karena memang akala makan, ya keledai makan. Ya, kalau keledai makan, apa yang dimakan? Karena benda atau sesuatu yang dimakan jumlahnya banyak, ya maka kita perlu tahu yang dimakan oleh himar ini apa, ya oleh keledai ini apa. Maka disebutkan al-ful. Kemudian yang kelima, sona'an najjaru kursiyan. Ya, sona'a adalah fi'il, an-najjaru adalah fa'ilnya, kursiyan adalah maf'ul bihi ya. Ya, kursiyan adalah maf'ul bihi. Baik, kemudian yang keenam, ramas sayyadu asyabakah. Rama adalah fi'il, as-sayyad adalah fa'ilnya, ya karena dia yang ya, as-sayyad itu adalah bisa disebut dengan kalau di laut berarti dia adalah, atau di sungai berarti dia adalah orang yang memancing ya, memancing atau berburu. As-sabakah adalah maf'ul bihi. Jadi as-sayyad adalah fa'ilnya ya karena dia yang melakukan roma. Roma itu adalah melempar ya. Melempar as-sabakah yaitu jaring ya. Jadi as-sabakah di sini sebagai maf'ul. Kemudian yang ketujuh, tabakhatil mar'atu ta'am. Ya, ini sama dengan nomor 2 di mana ada ta di sini yang menunjukkan bahwa fa'ilnya adalah perempuan ya. Kalau laki-laki maka ta ini akan hilang secara otomatis.
Tabakha adalah fiilnya, ta adalah ta'ut ta'nis, al-mar'atu adalah fa'il, at-ta'ama adalah maf'ul bihinya. Kemudian yang terakhir adalah absara rajulu al-hilal. Ya, absara adalah fi'il, ar-rajulu adalah fa'ilnya, isim marfu datang setelah fi'il atau didahului oleh fi'il. Al-hilala adalah al-maf'ulu bihinya, ya, karena dia yang terkena pekerjaan fa'il. Baik teman-teman sekalian, dengan kita selesai menjawab latihan soal pertama, maka kita selesai dengan video ini. Adapun pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang latihan-latihan soal selanjutnya yang terkait dengan kaidah maf'ul bihi apabila kita diberi kesempatan untuk bertemu kembali. Dan bagi teman-teman yang belum mendukung kami menyarankan untuk memberikan dukungannya dengan cara memberikan like dan share yang banyak, serta berikan juga komentar kalian, dan jangan lupa untuk mensubscribe dan membunyikan lonceng notifikasi agar setiap kali kami mengupload video baru, teman-teman bisa langsung menyaksikannya. Terima kasih pada teman-teman semuanya, dan mohon maaf apabila banyak kata-kata yang salah dalam menjelaskan. Kita bertemu di lain waktu apabila ada kesempatan kembali. Terima kasih dan mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.